Selamat datang di Praktikum Sistem Informasi Geografi. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai proses georeferencing. Pada saat pelaksanaan pengolahan data spasial, terdapat data vektor dan data raster. Di mana data vektor dan data raster ini merupakan data yang sering kita jumpai dalam pengolahan peta. Pada saat proses pengolahan peta, kita tentu akan melakukan proses penginputan data. Proses penginputan data salah satunya melakukan input data raster, di mana pada proses input data raster harus diikuti oleh adanya informasi geografis atau referensi spasial. Hal ini perlu dilakukan agar data tersebut dapat ditampilkan pada lokasi yang tepat. Akan tetapi seringkali kita memperoleh data raster yang tidak memiliki informasi geografis tersebut. Sebagai contoh, terdapat peta hasil scan atau peta yang diperoleh dari sumber internet. Sebelum data yang kita peroleh tersebut dapat diolah, maka harus dilakukan georeferensi terlebih dahulu. Georeferensi merupakan proses memberikan referensi spasial tertentu pada objek berupa data raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat. Untuk keperluan georeferensi, maka dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol atau koordinat titik ikat yang diketahui masing-masing nilai koordinatnya sebagai bagian dari titik sekutu di dalam image atau data raster tersebut. Berikut merupakan user interface dari software ArchMap, di mana pada bagian user interface ini dapat kita ubah susunan dan tata letaknya sesuai dengan kenyamanan kita sebagai pengguna. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan georeferencing. Yang pertama kita lakukan adalah menginput data raster maupun peta yang belum diketahui georeferensinya. Format dari data raster pada umumnya akan berekstensi file.png maupun file.jpg. Bagi teman-teman yang belum memiliki koneksi folder, dapat mengkoneksikan terlebih dahulu dengan klik Connect to Folder dan memilih lokasi folder yang digunakan untuk menyimpan data. Saat melakukan input data, akan muncul dialog atau floating windows Uncrowned Spatial Reference. Hal tersebut menandakan bahwa data tersebut belum dilakukan georeferensi. Terdapat syarat-syarat utama dalam melakukan georeferensi pada data raster. Yang pertama, harus diketahui kerangka dasar sistem koordinat dari data tersebut. Kerangka dasar pada data ini terdapat di bagian pojok kanan atas tepat di bawah orientasi peta, dan pada setiap peta tentu saja akan berbeda lokasinya, bisa terdapat di bagian kanan bawah maupun bisa terdapat di bagian kiri bawah. Kerangka dasar ini biasanya berisi proyeksi dari peta tersebut, sistem grid, datum, dan juga zona peta tersebut. Akan tetapi jika tidak diketahui kerangka dasar sistem koordinat dari data tersebut, maka kita harus melakukan definisi secara manual dengan melihat daerah yang tersaji pada daerah tersebut. Syarat yang ketiga harus memiliki GCP atau Ground Control Point atau titik kontrol pada peta. Titik kontrol merupakan wilayah-wilayah tertentu pada layer yang telah diketahui koordinatnya dengan pasti. Titik kontrol ini pada umumnya akan berbentuk tick map yang berbentuk tanda plus. Yang keempat, kita harus mendefinisikan sistem koordinat pada layer yang akan dilakukan georeferensi. Dengan caranya, kita klik kanan pada tab layer, kemudian Properties, Koordinat System. Kita akan memilih sistem proyeksi yang akan digunakan, bisa menggunakan Projected Coordinate System maupun Geographic Coordinate System. Dan selanjutnya kita akan mengenable terlebih dahulu toolbar georeferensi dengan klik kanan toolbar, kemudian checklist di bagian georeferencing. Yang keenam, kita harus menentukan titik georeferensi dengan memanfaatkan GCP atau Ground Control Point, yaitu dengan memilih pada titik perpotongan atau tick map dengan minimal titik georeferensi adalah 4 titik. Akan tetapi jika kita menggunakan citra satelit, maka dibutuhkan minimal 10 titik kontrol. Perlu diingat, untuk melakukan georeferensi ini kita tidak boleh sembarangan untuk klik kiri di dalam data raster atau dalam peta. Kenapa? Saat kita melakukan sembarangan klik kiri, itu dapat mengacaukan titik georeferensinya. Seperti itu. Kemudian untuk pemilihan
datanya nanti disesuaikan dengan datum yang ada. Apa kita nanti menggunakan UTM maupun yang koordinat geografis. Kalau kita pakainya UTM, maka inputnya adalah X dan Y. Serta kalau geografis kita menggunakannya adalah DMS, seperti itu. Yang ketujuh, kita harus mengklik titik perpotongan dan muncul option dalam menggeoreferensi, seperti itu. Setelah menentukan titik ikat pertama, maka peta akan bergerak dan bergeser. Hal ini merupakan hal wajar. Kenapa? Karena peta tersebut akan bergerak dan berpindah ke daerah yang sudah kita georeferensikan. Untuk melihat peta tersebut, kita hanya tinggal mengklik full extent yang berlogo bumi di sini. Selanjutnya melakukan georeferensi pada titik ikat kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah langkah untuk melakukan evaluasi. Untuk proses evaluasi, maka kita bisa memilih view link table. Dan di view link table ini kita akan melihat adanya nilai RMS atau root mean square. Jika nilai RMS ini dia lebih besar dari 1, maka bisa dikatakan bahwa proses georeferensi ini kurang akurat. Sehingga apa? Sehingga perlu dilakukan proses georeferensi ulang. Langkah terakhir, kita akan melakukan update georeferencing. Langkah ini perlu dilakukan agar hasil georeferencing ini tersimpan secara permanen. Jika tidak kita lakukan update georeferencing, maka hal yang terjadi adalah data tersebut akan kembali pada data awal yang belum tergeoreferensi. Seperti itu. Oke, baik. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.